Enggak, bentar ini. Pakai mikrofon apa? Gak usah tau. Pakai mikrofon kok, gak usah. Gak usah. Ini suaranya tekan pasti. Tekan. Nah itu tuh yang gitu. Belum ada masuk. Udah kak, udah masak. Dia pulang udah mampir-mampir.
Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini tadi saya menyiapkannya slide-nya cuma sekitar 10. Jadi saya sampaikan aja atau perlu ditampilkan? Hmm. Ya, belum ini gimana teknisnya? Iya, hanya ini slide-nya nggak muncul ya, betul. Hanya ini toh. Makanya saya sebenarnya belum familiar ya kalau misalkan pakai Zoom malah lebih bagus gitu. Kapan-kapan kita coba bawa pakai Zoom kok. Oke, oke, oke. Ya, saya langsung aja. Nanti slide-nya saya kirimkan ke jenengan gitu, terus dikirimkan ya, di share ke ini. Oke. Oke. Jadi langsung saya mulai aja ya. Ini udah 30. Ya. Oke. Ini durasinya berapa? Pak Barat? Durasi waktu? Oh ya, ini nanti kalau di pertanyaan berarti ngambilnya di itu ya, di chatting itu komen itu ya. Siap, siap. Ya, ya, siap. Matur nuwun. Siap, siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebagaimana tema kita pada siang hari ini, sehatmu adalah hartamu. Jadi ini sangat relevan sekali ya dengan kondisi pandemi, bahwa saat ini yang kita selalu harapkan adalah kita, diri kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan masyarakat dan bangsa negara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan itu salah satu visi misi ya dari perusahaan NASA adalah untuk menjadi bagian dari anak bangsa ini untuk memberikan yang terbaik melalui produk-produk yang bermutu. Salah satunya adalah kapsul
VCO Mutia. Nah, sebelum saya mulai, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita melihat figur Rasulullah itu tidak hanya dari sisi religiositasnya, tapi juga komitmennya terhadap hidup sehat, ya, sebagaimana yang kita pahami di dalam konteks Adib An-Nabawi. Beliau adalah salah satu figur yang luar biasa yang menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk bisa hidup sehat. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, annahu quwwata lillahi salasina. Jadi sesungguhnya aku dikaruniakan oleh Allah kekuatan sebagaimana atau seperti halnya 30 laki-laki yang sehat. Jadi ini menunjukkan Rasulullah memang layak ya jadi panutan kita untuk hidup sehat. Nah, Bapak Ibu semuanya, mitra NASA, kita hari ini membahas satu tema yang masih berkait dengan kapsul VCO ya, dengan merek Mutia, dengan tema yang sangat menarik. Yang ini adalah pertemuan kita kali kedua ya. Sebelumnya kalau tidak salah kita sudah bertemu di sesi yang berjudul Atasi Penyakit Komorbid Lewati COVID. Dan ini sudah saya bahas ya. Waktu itu mungkin masih ada yang belum bergabung bersama kita pada masa itu atau pada waktu itu, bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah terapi, ya, progres atau kemajuan terapi tersebut itu sangat tergantung, salah satunya adalah bagaimana mutu produk yang digunakan untuk terapi, ya. Dan itu sudah kita bahas bagaimana mutu produk dari Mutia ini berdasarkan dari berbagai kajian ya, berbagai parameter, seperti misalkan VCO kapsul ya, VCO Mutia ini memperhatikan sekali aspek agroklimat. Ini sudah kita bahas. Ini sebagai prior knowledge saja. Prior knowledge itu artinya satu pengetahuan yang diulang-ulang, ya, supaya kalau baru sekali belum paham, diulang lagi, lebih paham, tambah paham, dan betul-betul paham. Itu namanya prior knowledge. Nah, saya akan mengungkap prior knowledge dari keunggulan produk ini. Yang pertama, agroklimat. Jadi agroklimat ini menjadi satu tema-tema riset unggulan ya, terutama di Kementerian Pertanian, yang mana faktor agroklimat ini bisa menjadi penentu salah satunya dari mutu atau kualitas bahan baku yang dipakai. Kenapa? Karena agroklimat itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan yang ada di bawah tanah maupun lingkungan di atas tanah, atau istilahnya kita sebut sebagai eksternal, seperti cahaya, kemudian kelembaban, temperatur, ya, itu adalah faktor-faktor eksternal. Adapun faktor-faktor yang ada di dalam tanah seperti misalkan nutrisi, ya, zat hara, kemudian komposisi dari mikroorganisme di dalam tanah, aerasi, oksigenasi maksud saya ya, di dalam tanah. Nah, berdasarkan dari wawancara saya langsung dengan pemilik teknologi ini, pengambilan pohon kelapa yang dipakai atau istilahnya penentuan pohon kelapanya itu sangat memperhatikan aspek agroklimat ini. Itu yang keunggulan dari sisi bahan baku, mutu dari sisi bahan baku. Yang kedua,
bahwa kapsul VCO Mutia ini juga menggunakan hanya kelapa yang tua. Ya, kelapa yang tua. Ditandai dengan apa? Kelapa tua ini ditandai dengan munculnya kentos. Ada yang warna putih pada ujung dari si pohon kelapa ini, buah kelapa ini maksud saya. Dan ini menjadi salah satu faktor penentu kualitas dari minyaknya yang kita sebut sebagai virgin coconut oil atau VCO. Jadi hanya diambil dari kelapa yang tua. Kemudian dalam teknologi filtrasi atau penyaringannya ini digunakan satu jenis teknologi yang kita sebut menggunakan teknologi penyaringan dengan sejenis tanah liat atau kita sebut dengan lempung, sehingga kualitas hasil yang disaring atau filtrasinya itu memberikan kadar dari asam laurat yang merupakan komponen utama di dalam VCO ini didapatkan dalam jumlah yang optimal. Kemudian juga proses ini dilakukan dengan secara dingin ya, pemrosesannya. Ini salah satu dilihat dari perlakuannya, mulai dari mengambil pohon kelapa, kemudian bagian dari dagingnya itu yang kita sebut sebagai endospermnya ya, itu dilakukan pada pukul 2 dini hari. Jadi kita paham dini hari ini kualitas udaranya masih bagus ya, dari sisi kadar oksigen yang ada di lingkungan itu juga masih sangat tinggi, suhu lingkungan yang sedikit atau ada di suhu di sejuk ini juga mempengaruhi kualitas dari produknya, karena proses ini tidak dilakukan pada siang hari, tapi pada dini hari sampai nanti pada proses-proses yang kritis, yaitu tahap pemisahannya itu sudah selesai di pukul atau di jam 6 pagi gitu. Ini yang terjadi ya dalam proses VCO kapsul Mutia ini. Kemudian pada saat pengadukan itu juga dilakukan dengan sambil berpikir. Ini kita masih ingat ya dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Jepang namanya Masaru ya, Dr. Masaru, di mana air yang diberikan zikir ya, itu membentuk konformasi struktur kristal dari air itu sangat indah ya, itu dibandingkan dengan yang air itu dilakukan atau diumpat gitu istilahnya. Nah, dalam proses ini pembuatan VCO sebagai bahan baku dari kapsul Mutia ini, pengadukannya dilakukan dengan sambil berpikir, dan kita berharap penelitian dari Masaru ini itu menjadi landasan ilmiahnya bahwa kualitas dan bentuk struktur kristal dari VCO ini juga tidak jauh berbeda dengan air yang di situ didoakan atau diberikan zikir begitu. Baik, itu keunggulan kalau boleh saya katakan atau keunikan yang punya nilai jual tinggi atau kita sebut dalam istilah bisnis ini namanya unique selling ya, unique selling. Jadi unique sellingnya Mutia kapsul ya, VCO ini itu ada di 5 hal tadi. Saya ulangi, ini prior knowledge lagi, yaitu agroklimat ya, faktor lingkungan yang mempengaruhi, kemudian pengambilan jenis kelapanya dipilih secara ketat, hanya kelapa-kelapa tua yang sudah punya kentos ya. Kemudian penyaringan yaitu dengan menggunakan teknologi tanah liat ya. Kemudian prosesnya dilakukan pada
pukul 2 dini hari sampai nanti selesai ya, sekitar pukul 6 dan benar-benar selesai itu sebelum siang hari itu semuanya sudah bisa selesai tahapan-tahapan ini. Kemudian pengadukan dilakukan sambil berpikir. Baik, itu adalah keunggulannya. Nah, sekarang kita melihat di sisi berikutnya bahwa produk yang unggul ini ya, ini adalah akan digunakan untuk sebuah upaya menangani problematika atau masalah-masalah kesehatan. Jadi kita ini hidup dalam dimensi antara sehat dan sakit. Artinya apa? Ya kadang sehat, kadang sakit, silih berganti. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari hukum Allah bahwa tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah merasakan sakit kecuali Fir'aun. Gitu aja. Jadi semuanya pasti akan merasakan sehat ataupun sakit. Jadi kalau judulmu sehatmu hartamu, ini luar biasa. Mengapa? Karena kita tahu bagaimana nilai dari sebuah kesehatan ya. Nilai dari sebuah kesehatan. Ini saya ambilkan data dari Kementerian Kesehatan untuk kita bisa melihat bagaimana harganya sebuah sebuah kesehatan itu ya. Ini misalkan ya, ini istilahnya adalah jenis penyakitnya itu penyakit katastrofik ya. Seperti contohnya jantung ya. Jantung sampai dengan Maret 2019 ya, datanya ini itu telah menghabiskan pembiayaan ya lebih kurang 2,8 triliun untuk penyakit jantung. Ya. Kemudian gagal ginjal. Ya, gagal ginjal. Ini menghabiskan 672 miliar untuk pembiayaan untuk gagal ginjal. Kemudian kanker. Ya, kanker menghabiskan lebih kurang 1 triliun. Ya, untuk kanker. Kemudian untuk stroke. Ya, stroke menghabiskan 699 atau hampir sekitar 700 miliar. Bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Begitu sangat mahal biaya kesehatan itu. Maka pantaslah kalau kita mengatakan kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Itu betul sekali. Apalagi dalam suasana pandemi seperti ini. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini menjadi salah satu yang perlu menjadi renungan kita. Yang pertama adalah agar kita tetap sehat. Nah, itu yang pertama. Jadi kesehatan itu adalah harta yang tak ternilai. Jika kita diberikan kesehatan, maka bagaimana kesehatan itu kita terus pelihara, kita jaga, kita maintenance, ya, kita pertahankan, gitu. Jangan sampai kemudian kita jatuh sakit. Nah, filosofinya agak berbeda, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kalau kesehatan itu kita jaga, ya, dan kemudian kita malah semakin sehat, gitu ya, itu namanya bugar. Jadi bugar itu terminologinya sehat menjadi semakin sehat atau bertambah sehat. Itu bugar. Tapi kalau kita yang mengatakan sehat saja, berarti kita kembali dari kondisi sakit menuju sehat. Nah, saya ingin mengajak yang terminologi pertama dulu, bahwa sehat itu adalah bagaimana kondisi kita semakin sehat. Bugar maksud saya. Bugar itu berarti kondisi bagaimana kita dari sehat menjadi semakin sehat. Gitu ya. Itu adalah menjaga kebugaran. Nah, bagaimana cara kita menjaga kebugaran? Nah, inilah yang mau saya bahas terkait dengan nanti penggunaan pendekatan terapi VCO. Jadi begini. Apa sih yang menyebabkan kita itu menjadi sakit, gitu ya? Atau
ibaratnya dari kita apa tadi bugar, kemudian dari kita sehat kemudian menjadi semakin sehat atau bugar. Itu karena di dalam tubuh kita yang menyebabkan terjadinya stres oksidatif, ini istilah di dalam dunia medis ya, di mana tubuh kita ini banyak sekali senyawa-senyawa toksin atau kita sebut sebagai radikal bebas gitu di dalam tubuh kita ini, dan itu sumbernya bisa dari lingkungan ya, bisa dari lingkungan, bisa dari sumber makanan, bisa dari sumber pencahayaan matahari, apalagi ozon kita ini sudah banyak yang rusak gitu. Bisa juga dari dalam tubuh kita sendiri. Loh, kok bisa iya? Tubuh kita sendiri ketika melakukan proses membakar gula untuk mendapatkan energi yang namanya ATP untuk energi kita bergerak ya, seluruh aktivitas harian kita ini disupport dari energi ini, dan itu terjadi di satu bagian dari sel dalam tubuh kita namanya mitokondria. Nah, di dalam mitokondria inilah dihasilkan senyawa yang bersifat radikal bebas, yaitu H2O2. Kita sudah tahu itu namanya hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu bersifat toksin di dalam tubuh kita. Atau kita sebut dia menyebabkan tubuh kita ini mengalami stres oksidatif. Nah, kalau ini stres ini tidak segera dinetralkan, tidak segera ditanggulangi dengan satu senyawa atau komponen yang kita sebut sebagai antioksidan, maka berikutnya dia nanti akan menjadi berbagai penyakit turunan seperti mungkin saja diabetes, hipertensi dan sebagainya. Nah, maka asupan kapsul VCO Mutia itu bisa menjadi salah satu upaya preventif. Mengapa? Kan ini ada hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti ya dari Fakultas Farmasi ya Universitas Sumatera Utara dari USU. Itu telah membuktikan bahwa pada pasien yang mengalami masalah penurunan fungsi ginjalnya itu ya, itu dengan penambahan terapi menggunakan VCO itu dapat meningkatkan antioksidan yang terlarut atau yang berada pada di dalam darahnya. Itu artinya apa? Artinya asupan dari antioksidan dari VCO tersebut itu mampu meningkatkan kapasitas atau jumlah antioksidan yang ada di dalam tubuh si pasien tersebut. Jadi itu hal pertama yang harus dipahami, bahwa seluruh tubuh kita ini itu bisa terpapar oleh zat yang kita sebut sebagai radikal bebas. Dalam bahasa kebanyakan orang itu disebut sebagai toksin atau racun, sehingga nanti proses untuk menetralisir dari racun-racun ini atau radikal bebas ini kita sebut sebagai detoksifikasi. Biasanya seperti itu ya. Jadi saya menempatkan pemahaman istilah saintifik dengan istilah yang khalayak umum pahami. Jadi istilah radikal bebas kalau orang awam bilangnya adalah toksin, racun. Nah, istilah menetralisir dari racun itu atau radikal bebas melalui proses yang namanya adalah proses antioksidan, itu orang awam nanti mengatakannya dengan bahasa detoksifikasi. Jadi seperti itu. Artinya apa? Artinya kapsul VCO Mutia itu bisa dipakai
untuk upaya preventif dan promotif. Preventif dalam arti mencegah supaya tidak menjadi sakit, kan tadi ini bahasanya adalah mempertahankan supaya kita tetap dalam kondisi sehat kan. Lalu yang kedua promotif meningkatkan. Berarti aspek apa? Kebugaran. Meningkatkan. Nah, kondisi meningkatkan ini berarti yang membuat kita bisa semakin meningkat kesehatannya itu apa? Kan gitu. Itu adalah imun kita. Sistem imun kita. Ya. Dan ini juga terbukti ya, VCO ya, itu mampu untuk meningkatkan imunitas. Ya, imunitas. Jadi tadi kata kunci pertama apa? Antioksidan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah imunitas. Kalau antioksidan itu agar kita bisa tercegah, jangan sampai kita sakit, ya sebagai upaya preventif, jangan sampai kita sakit. Tapi kalau kemudian kita semakin sehat, berarti itu sifatnya promotif, meningkatkan, dan itu berkaitan dengan kemampuan dalam sistem imun kita. Sehingga kita disebut sebagai kondisinya adalah tidak hanya sehat, tapi juga bugar. Karena sehat itu kondisi dari sakit menuju sehat, tapi kalau kita bisa mencegah jangan sampai sakit, apalagi malah meningkatkan menjadi lebih sehat lagi, itu namanya bugar. Jadi di sini VCO memenuhi dua syarat. Ya, yang pertama punya kemampuan antioksidan, menetralisir semua racun yang bisa menyebabkan kita menjadi sakit, itu dinetralisir. Itu bahasa awamnya adalah detoksifikasi. Nah, yang kedua adalah melalui upaya dari sehat menjadi semakin sehat atau meningkatkan kesehatan. Itu disebut dengan istilah promotif. Dan itu melalui mekanisme salah satunya adalah imunomodulator atau sistem imun kita ini dinaikkan. Dan ini sesuai dengan penelitian juga yang dilakukan oleh Widyaningrum ya, membuktikan bahwa mereka yang memiliki yang memiliki infeksi yang penyakit-penyakit infeksi yang kemudian diberikan dengan VCO, dia akan lebih cepat proses penyembuhannya. Oleh karena apa? Karena kemampuan si VCO ini untuk meningkatkan daya tahan atau sistem imun kita. Jadi itu dua kata kunci berkaitan dengan VCO atau kapsul VCO Mutia ya, wabil khusus ya, itu bisa dipakai untuk menjaga kita tetap sehat melalui detoksifikasi. Dan yang kedua adalah meningkatkan kesehatan kita melalui proses peningkatan sistem imun, dan itu upaya kesehatannya disebut promotif. Jadi ada preventif, ada promotif. Preventif untuk mencegah supaya kita tidak sakit, mekanismenya melalui antioksidan. Lalu ada promotif, meningkatkan kesehatan kita, jadi dari sehat semakin tambah sehat gitu. Itu namanya bugar ya tadi. Dan itu melalui mekanisme imunomodulator, dan VCO juga terbukti ya, VCO juga terbukti. Baik, sekarang kita akan masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kita berharap bahwa penyakit-penyakit yang kita sebut sebagai penyakit tidak menular, ya, PTM istilahnya ya, penyakit tidak menular, itu jangan sampai menghinggapi tubuh kita. Jangan sampai. Nah, bagaimana syaratnya supaya tubuh kita tidak terhinggapi dengan penyakit tidak menular itu? Salah satu adalah upayakan atau jaga supaya tubuh tidak mengalami obesitas. Ya, obesitas atau kegemukan. Dari mana kita bisa mengukur atau mengetahui parameter bahwa kita ini tidak obes? Ya, yang pertama adalah dengan menghitung berat badan kita
dibagi dengan tinggi badan kita dalam satuan meter. Katakanlah kalau kita beratnya tingginya 160, berarti nanti dibuat meter menjadi 1,6. Ya, 1,6. Jadi untuk mengetahui kita ini gemuk atau bahkan obesitas itu menggunakan rumus yang namanya indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Ini mungkin nanti kita bisa diskusikan. Ya, sangat mudah kok, sangat mudah sekali. Nah, saya akan mengarahkan VCO ini itu sebagai komponen untuk mengontrol berat badan kita supaya tidak mengalami obesitas. Mengapa? Karena saya katakan obesitas ini menjadi sebagai the center of disease. Dia kalau ditarik ke berbagai penyakit turunan, ke kanker dia bisa nanti berkembang ke sana. Ke diabetes tipe 2 bisa. Ke apalagi stroke bisa, ke jantung bisa. Penyakit-penyakit saraf ya di otak itu juga bisa. Maka dia obesitas menjadi the center of disease. Maka cara supaya kita tidak terkena penyakit tidak menular yang disebut sebagai PTM ya, itu salah satunya adalah kendalikan berat badan Anda. Nah, bagaimana cara mengendalikan berat badan? Nah, itulah yang harus kita upayakan. Salah satunya dengan menggunakan VCO. Ya, ini ada penelitiannya. Jadi ternyata di sini dikatakan VCO pada dosis rendah ya. Di sini dosis yang digunakan itu 200 mg per kilogram berat badan. Ini kalau dikonversi ya nanti 2 kapsul lah ya, lebih kurang 1 atau 2 kapsul. Ini ternyata mampu untuk menurunkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas. Yaitu apa? Hiperkolesterol, hipertrigliserid. Jadi kolesterolnya juga turun, satu sisi juga gliserid itu juga turun. Jadi berdasarkan dari penelitian ini yang dilakukan ini di Nigeria ya, di Nigeria. Ini ternyata secara ilmiah itu telah terbukti pada dosis rendah pemakaian virgin coconut oil atau VCO ini mampu untuk menurunkan profil lipid di dalam tubuh kita yang itu membentuk atau menyebabkan kemudian terjadinya obesitas. Itu. Nah, Bapak Ibu, 3 aspek ini, yang pertama antioksidan, yang kedua imunomodulator, yang ketiga adalah obesitas. Ini yang harus menjadi pondasi dasar atau yang menjadi pondasi awal kita untuk melakukan upaya-upaya supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat kanan kiri kita itu tidak mengalami penyakit tidak menular. PTM, penyakit tidak menular. Contohnya apa penyakit tidak menular? Tadi di awal sudah saya sampaikan. Jantung, ya, stroke, gagal ginjal, diabetes, hipertensi, kanker, dan sebagainya. Itu contoh-contoh penyakit tidak menular. Nah, itu semua bisa ditarik dari kondisi obesitas. Begitu. Dari kondisi obesitas. Nah, lalu solusinya gimana? Solusinya ya jangan sampai kita terjadi obesitas. Terus gimana? Ya, bisa mengkonsumsi kapsul VCO ya Mutia ini secara rutin. Pada dosis rendah
Katakanlah sehari 1 sampai 2 kapsul, katakanlah seperti itu. Ya, ini saya belum masuk kepada penyakit-penyakit spesifiknya ya. Ini baru sebagai prolog ya, prolog bagaimana konsep sakit, sehat, sakit dan bugar. Tadi sudah saya jelaskan. Ada konteks antioksidan, ada konteks imunomodulator, dan sekarang adalah konteksnya obesitas. Ya, konteksnya obesitas. Nah, kalau kemudian nanti kita bisa mencegah supaya tidak terjadi obesitas, atau yang tadinya obesitas atau kegemukan, kemudian dia bisa menjadi normal atau setidaknya turun ya parameter-parameter lipid atau lemaknya itu, maka dia akan menjadi atau menuju pada keadaan perkembangan kesehatan yang lebih baik. Itu yang ketiga. Nah, berikutnya kita juga ingin menjelaskan perihal hubungan antara VCO dengan proses terjadinya relaksasi atau penurunan ambang stres, penurunan stres, hormon kortisol gitu. Hormon yang menyebabkan terjadinya stres itu namanya kortisol, gitu loh. Kortisol. Nah, pada mereka yang sering mengalami stres, ya, itu dampaknya bisa mengkhawatirkan karena sistem imun tubuhnya itu juga mengalami penurunan. Karena apa? Karena stres, kemudian hormon kortisol naik dia menurunkan sistem imun tubuh kita. Dalam kondisi pandemi seperti ini jelas ini tidak menguntungkan bagi kita. Kan ini ibaratnya kita bisa survive ya dari virus COVID itu kalau sistem tubuh kita, imun kita bagus gitu ya, imun kita terjaga dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu yang ketiga, yang antioksidan sudah, kemudian yang imunomodulator sudah, kemudian yang obesitas sudah. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana mengendalikan supaya pikiran kita tidak stres. Dengan kata lain, bagaimana supaya hormon kortisol di dalam tubuh kita itu bisa turun dan kemudian membuat kita lebih relaksasi atau membuat kita lebih nyaman. Nah, ini juga bisa digunakan VCO. Jadi VCO juga punya kemampuan untuk menurunkan hormon kortisol. Gitu. Nah, kalau hormon kortisolnya turun, otomatis orang tersebut tingkat stresnya itu juga menurun. Nah, kalau tingkat stresnya menurun, maka diharapkan kemudian yang bersangkutan tidak mengalami penurunan sistem imun di dalam tubuhnya. Sudah dapat 4 konsep ya dalam pengobatan. Jadi ini nanti dikembangkan ya, dikembangkan sendiri. Yang awal dulu saya sudah menjelaskan kalau nggak salah parameter-parameter supaya terapi itu bisa berjalan dengan baik itu sudah saya jelaskan ya. Tadi saya singgung lagi salah satu prior knowledge-nya, keunggulan dari produk VCO kapsul VCO Mutia ini ya, kelebihan-kelebihan dari sisi bahan baku ya, pemrosesan dari bahan baku, ada agroklimat, ada pengambilan kelapa tua, kemudian teknik penyaringan gitu ya, yang menggunakan teknologi tanah liat tadi, kemudian cara pengadukan dan diprocessing pada dini hari. Itu kelebihan dari si bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya sudah berkualitas ya, kemudian diproses, dimasukkan ke dalam hard kapsulnya itu ya, baru kemudian kita gunakan untuk berbagai keperluan. Nah, keperluan tadi sudah saya sampaikan untuk apa? Untuk mendetoksifikasi tubuh kita dari apa? Dari sumber toksin
atau orang-orang menyebutnya dengan toksin atau racun itu sebetulnya adalah radikal bebas gitu. Dari mana sumbernya? Bisa dari makanan yang banyak pengawet, bisa dari sinar matahari, bisa dari lingkungan, pestisida, kendaraan bermotor dan sebagainya itu termasuk bisa dari dalam tubuh kita sendiri hasil pembakaran gula oleh atau di mitokondria yang menghasilkan hidrogen peroksida. Itu suatu racun juga. Lalu didetoksifikasi menggunakan VCO. Nah, gitu. Lalu yang kedua konsep imunomodulator. Yang ketiga adalah konsep obesitas tadi, jangan sampai kita mengalami obesitas, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah untuk kepentingan relaksasi, yaitu membuat hormon kortisol itu turun oleh karena adanya VCO tadi. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan estetika. Estetika itu kecantikan, beauty. Nah, ini VCO juga banyak digunakan. Baik dia sebagai VCO-nya itu sendiri sebagai anti-aging. Anti-aging itu anti penuaan gitu, karena kemampuan antioksidannya itu juga ya. Dalam arti anti-aging juga adalah anti wrinkle atau anti kerut. Nanti akan kita bahas pada sesi yang khusus berkaitan dengan kecantikan, ya, beauty atau estetik. Itu. Tapi paling tidak di pertemuan kita yang kedua ini kita sudah punya kerangkanya bahwa VCO bisa diarahkan satu sisi untuk terapi, satu sisi untuk beauty, untuk kecantikan. Seperti itu. Meskipun hari ini kita lebih fokus dulu atau mengarahkan dulu ke terapi ya, bukan ke beauty-nya. Beauty-nya nanti sesi yang lain, semoga nanti masih ada waktu ya untuk kita bersama-sama ya mengkaji secara lebih mendalam sisi-sisi manfaat dari VCO kapsul Mutia ini untuk seluruh aspek baik terapi maupun untuk beauty. Nah, hari ini saya akan membahas dulu yang terapi, itu pun prinsip yang fundamental dulu, yang dasar dulu, yang konsep dulu, yaitu antioksidan, imunomodulator, ya, obesitas, kemudian relaksasi, ya, untuk relaksasi atau untuk menurunkan ambang tingkat stres, ya, gitu. Nah, kemudian setelah ini kita bahas, ya, setelah ini kita pahami, nanti tinggal kita terapkan pada beberapa penyakit tertentu, ya, penyakit-penyakit khusus. Seperti misalkan nanti untuk bisakah misalkan kapsul VCO untuk sembelit misalkan, untuk wasir misalkan, untuk MAH misalkan, untuk asam urat misalkan, seperti itu. Ya, itu akan kita bahas ya step by step. Tetapi prinsip dasar antioksidan, ya, imunomodulator, obesitas, relaksasi, dan yang terakhir saya lupain tadi ada 5 ya konsep untuk terapinya itu ya, yaitu anti radang. Maka pada kasus ini disebut sebagai badai sitokin itu karena tubuh itu terpapar dengan agen-agen peradangan yang sangat banyak, sangat parah gitu, sehingga menyebabkan kondisi badai sitokin itu yang menyebabkan keparahan dari pasien yang terinfeksi. Jadi dia asal muasalnya yaitu dari atau memiliki aktivitas sebagai anti radang. Jadi saya ulangi lagi, konsep dasar terapinya ada 5 tadi: antioksidan, imunomodulator, obesitas, relaksasi atau anti penurun untuk menurunkan kadar kortisol, dan yang kelima adalah anti radang.
Dan itu sudah terbukti secara ilmiah juga VCO bisa dipakai untuk anti radang. Ya, mohon untuk dienapkan pelan-pelan. Ada 5 konsep yang ini menjadi konsep terapi dasarnya. Ya, dan VCO main di situ. VCO, kapsul VCO Mutia bisa didorong untuk arah ini tadi. Antioksidan, imunomodulator, anti radang, untuk relaksasi atau menurunkan hormon kortisol, dan anti obesitas. Itu ya untuk perjumpaan kita. Nah, sekarang saya ingin mengajak ya Bapak Ibu untuk berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana mengaplikasikan 5 konsep dasar tadi sebagai basis terapi yang nanti bisa kita kategorikan. Kalau secara sistem anatomi tubuh itu ada 11, mungkin nanti diarahkan ke sistem pernafasan, gangguan-gangguan di sistem pernafasan. Bisa jadi di sistem katakanlah pencernaan, bisa juga di sistem katakanlah saraf, seperti itu. Ya, tapi dasarnya tetap 5 ini. Dasarnya 5 ini semua. Yaitu antioksidan, imunomodulator, anti radang, kemudian obesitas, dan yang terakhir tadi adalah menurunkan tingkat stres atau hormon kortisol. Ya, ini diskusi kita yang semoga ini bermanfaat, membuka wacana. Kalau tidak salah, prior knowledge sebelumnya saya sudah menyampaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan COVID, ya, COVID dan komorbid. Ini juga sudah saya selesaikan atau sudah saya sampaikan. Hanya waktu itu saya ingin meralat, ya, meralat. Pada waktu itu saya menyampaikan VCO itu adalah suatu asam lemak rantai panjang. Ini saya ralat ya. Saya ralat bahwa VCO itu adalah middle. Middle itu artinya apa? Dia adalah suatu asam dodekanoat. Dodekanoat ini jumlah atom C-nya ada 12. Jadi dia terkategori adalah asam lemak jenuh rantai sedang. Waktu itu saya bilangnya rantai panjang, ya. Mohon maaf, ini saya ralat. Jadi ini adalah asam lemak jenuh rantai sedang, C-nya atau atom C-nya jumlahnya 12, sehingga disebut sebagai dodekanoat. Itu sudah clear ya. Nah, asam laurat atau istilahnya tadi asam dodekanoat itu, dodekanoat itu adalah sejenis bahan yang menjadi komponen utama di dalam VCO. Itu komponen utamanya adalah itu, asam laurat. Bahkan dia bisa mencapai 50%. Namun hasil pengujian tertinggi yang pernah dicapai dari bahan baku produk VCO Mutia ini itu bisa mencapai lebih dari 50. Bahkan ada yang pernah saya lihat datanya itu bisa mencapai 60. Ya, 60. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena tadi kemungkinan yang saya prediksi karena sangat tepat mengambil kelapa yang benar-benar sudah tua. Yaitu karena kandungan asam lauratnya kemungkinan di situ tinggi sekali dibandingkan dengan kebanyakannya. Itu. Yang kedua, di processingnya yang dilakukan dengan suhu dingin atau pada dini hari.
pada kondisi suhu yang masih dingin, maksud saya. Itu kemungkinan juga menjadi faktor pengaruh sehingga kualitas bahan baku dari kapsul VCO Mutia ini itu kadar asam lauratnya itu bisa lebih dari 50%. Yang kebanyakan untuk produk-produk atau bahan baku yang lain rata-rata ya di sekitaran angka 50%. Tapi yang kapsul ini bahan bakunya yang maksud saya itu bisa mencapai sekitar 61%. Dan itu kemungkinan besar ada di dalam pemilihan bahan baku, agroklimat, dan sebagainya tadi, yang merupakan 5 keunggulan dari produk VCO ya, kapsul VCO Mutia ini. Ini yang disebut sebagai unique selling. Jadi harus bisa mengatakan di mana uniknya produk ini. Gitu. Kalau teori cara menterapinya itu dengan 5 konsep tadi, yaitu antioksidan, imunomodulator, menurunkan hormon kortisol, hormon stres, kemudian mencegah tidak terjadi obesitas, dan peradangan. Karena kenyataannya semua penyakit kalau ditarik, itu nanti cuman antara terjadi radang dulu atau selnya mengalami stres dulu. Itu ya bolak-balik. Kadang sel itu mengalami stres dulu karena dia terpapar dengan radikal bebas atau racun tadi. Karena dia stres, dia mengeluarkan sinyal untuk direspon oleh sel-sel radang gitu. Jadi seperti itu. Itu kalau yang terjadi adalah stres terlebih dahulu. Tapi terkadang ya itu terjadi dulu peradangan peradangan terlebih dahulu baru sel itu stres. Itu juga bisa. Tapi yang jelas dua ini baik peradangan maupun antioksidan ini menjadi bagian prinsip dari basic terapi VCO. Ini semoga ini bisa dipahami. Karena nanti banyak penyakit yang kalau ditarik itu arahnya kalau nggak anti radang, antioksidan. Kemudian nanti imunomodulator, kemudian menurunkan hormon kortisol gitu ya. Dan berbagai peran yang dimiliki berikutnya tadi termasuk adalah menurunkan berat badan atau obesitas. Demikian mungkin kita persilahkan ya jika ada ingin diskusi sebelum kita masuk ke tema-tema penyakit spesifik yang bisa diberi terapeutik dengan VCO yang memiliki keunggulan seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin menuliskan diskusinya di chatting, silahkan. Ini masih kosong nampaknya. Saya lihat masih belum ada komentarnya di sini. Ya. Ya. Jadi dengan mengambil tema sehatmu adalah hartamu tadi sudah saya sampaikan, begitu sangat berharga mahalnya ya kesehatan kita ini. Di satu sisi adalah senjatamu. Ya, bahasa VCO ini menjadi senjatamu ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks 5 tadi sudah saya jelaskan, sudah saya ulang-ulang. Senjata untuk apa? Antioksidan. Senjata untuk apa? Anti radang. Senjata untuk apa? Meningkatkan daya tahan tubuh. Senjata untuk apa? Untuk mengendalikan berat badan atau supaya tidak terjadi obesitas. Senjata untuk apa? Untuk mengendalikan hormon kortisol. Ya, hormon kortisol itu adalah hormon yang
berfungsi atau menyebabkan kita stres. Kalau hormonnya terlalu tinggi, makanya dia ditekan. Ada pertanyaan dari Ibu Sirahayu. Untuk obesitas, pemakaian sehari berapa kapsul? 4 kapsul, 2-2. Ya, 4. Nanti 2-2. Tapi itu juga dilihat BMI-nya, Bu Sri, BMI atau body mass index atau indeks massa tubuh. Kalau lebih dari 3, lebih dari 30 maksud saya, itu nanti ditambahkan dosisnya 3 kali. Jadi 6 kali dalam sehari. Itu nanti dikombinasi dengan konsumsi beberapa jenis serat, terutama serat yang larut air kayak pektin gitu ya, itu akan makin membantu mempercepat gitu. Jadi kita 5 aspek ini menjadi fundamental terapi strateginya dulu, tapi nanti di perjumpaan berikutnya kita akan membahas pada penyakit-penyakit tertentunya. Penyakit-penyakit tertentu maksudnya bagaimana kalau bisa misalkan dia untuk untuk jantung, misalkan untuk penyakit seperti katakan tadi MAH dan seterusnya itu. Jadi seperti itu. Untuk ibu hamil boleh minum VCO? Iya, boleh. Ya, dosisnya pada ibu hamil kalau itu untuk maintenance itu sehari 2 kapsul saja. Ya, sehari 2 kapsul saja rutin gitu ya. Itu yang untuk kondisi kehamilan. Nah, pertanyaan yang kondisi kehamilan itu memantik ya saya untuk menjelaskan sisi yang lain, di mana pada kondisi tertentu ya herbal itu harus digunakan. Sebenarnya tidak hanya herbal ya, obat sintetik sekalipun juga digunakan pada kondisi lebih ekstra diperhatikan pada kondisi beberapa hal. Salah satunya ibu hamil. Jadi tadi saya bilang ibu hamil itu boleh memakai itu dalam kehamilan trimester kedua. Ya, trimester kedua, 2, 3 gitu. Kalau trimester 1 itu sebisa mungkin memang kita harus lebih waspada berkaitan dengan pemakaian herbal apapun, tidak hanya VCO, herbal apapun ya, termasuk obat sintetik. Ya itu harus lebih waspada gitu loh. Waspada kan bukan berarti tidak, tetapi benar-benar dipertimbangkan. Kalau ada alternatif misalkan konsumsi yang lain, misalkan untuk trimester pertama gitu, artinya tidak perlu kemudian kita menggunakan obat-obatan. Namun demikian perlu saya ketahui bahwa komponen dari zat aktif VCO ini namanya asam laurat tadi berdasarkan pengujian teratogenik. Teratogenik itu pengujian yang secara menggunakan model hewan percobaannya tikus pada kondisi tikusnya itu hamil gitu. Atau bunting ya, kalau tikus kok hamil, bunting. Itu ternyata memberikan dampak yang nyata aman. Artinya tidak menyebabkan si tikus atau anak tikus itu tadi kecacatan. Itu namanya teratogenik. Dan VCO sudah bisa melampaui keamanan pada ibu hamil. Ya, tapi untuk beberapa herbal yang lain perlu diuji gitu. Contoh yang lain yang juga aman, misalkan jahe juga aman untuk kondisi ibu hamil pada trimester pertama. Jadi dia tidak mengganggu terjadinya pembentukan organogenesis. Karena tahun 80-an pernah terjadi namanya tragedi talidomid namanya. Tragedi talidomid itu terjadi di Amerika pada ibu-ibu hamil pertama atau trimester pertama ya, yang diberi obat namanya talidomid. Itu obat untuk mencegah atau mengurangi mual maupun muntah pada saat si ibu itu hamil muda. Nah, itu terjadi anak-anak yang dilahirkan itu mengalami fokomelia. Fokomelia itu tidak punya lengan tangan. Itu fokomelia. Bahkan amelia itu benar-benar dia tidak punya lengan pun tidak ada gitu. Jadi hanya pundak aja sini, hanya pundak sini.
Nah, pundak. Nah, itu adalah uji teratogenik, dan VCO bisa melampaui uji itu dengan baik. Artinya VCO tidak menyebabkan terjadinya kecacatan pada janin pada trimester pertama. Jadi itu penting sekali ya untuk kondisi-kondisi tertentu seperti ibu hamil. Yang kedua, ibu menyusui. Yang ketiga adalah pada orang-orang yang tua, sudah tua sekali, umur 80-an ke atas. Yang ketiga, yang keempat itu anak-anak yang masih kecil ya, kurang dari 2 tahun gitu. Kemudian mereka yang punya masalah di penyakit hati dan penyakit ginjal. Jadi 5 keadaan itu yang harus benar-benar obat apapun ya, tidak hanya VCO, apapun itu tetap harus diperhatikan pemakaiannya, sehingga kalau terjadi efek yang tidak dikehendaki itu dapat segera untuk ditangani. Karena apa? Karena di bawah pengawasan. Jadi kita awasi gitu. Maka kalau saya sarankan bagaimana VCO, bagaimana kalau kita sarankan bagaimana pengobatan itu diamati pada 3 hari pertama, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 1 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Terutama untuk penyakit kanker. Ini nanti akan kita bahas pada perjumpaan khusus. Nanti kita membahas VCO untuk kanker, VCO untuk diabetes, VCO untuk hipertensi, seperti itu. Tetapi saya ingin jelaskan, kita belajar fundamental terapinya dulu, yaitu kemampuan VCO untuk antioksidan, anti radang, kemudian untuk imunomodulator ya, kemudian untuk menurunkan hormon stres, dan satu lagi tadi untuk obesitas. Itu silakan kalau ada diskusi. Ini beberapa tadi sudah menuliskan ya. Jadi yang untuk ibu hamil, alhamdulillah boleh dipakai, dosisnya 2 ya, cukup 2 saja. Kalau untuk ibu hamil saya sarankan memang lebih banyak juga konsumsi adalah jenis-jenis dari asam folat gitu ya. Kemudian juga dari jenis-jenis sayur dan buah-buahan yang banyak mengandung mineral gitu, vitamin, itu sangat bermanfaat. Kemudian juga untuk ibu hamil itu membutuhkan asupan protein ya yang tinggi untuk pembentukan struktur dari si janin itu ya, dari sistem sarafnya, kemudian dari organ-organ di dalam tubuhnya itu butuh asupan protein yang tinggi gitu. Itu Bu Sri Sayakti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silahkan yang lain yang akan berdiskusi ya, mungkin bisa. Untuk obesitas harus disertai diet, Pak. Iya, artinya gini, maksud saya diet itu kita nggak perlu harus sampai diet ketat dan sebagainya, tapi prinsipnya adalah bagaimana asupan serat dalam tubuh kita itu juga harus cukup. Kemudian kita harus mengurangi jenis makanan yang ininya tinggi, ya, yang kalorinya tinggi, gula, lemak itu juga tetap dikurangi lah ya. Artinya kita konsumsi VCO rutin, tetapi makanan tetap tidak dipilih-pilih, dipilah-pilah ya, itu juga tidak pas gitu. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan penyakit liver ya, bagian bawah sakit. Ini bisa Bu ya, untuk penyakit liver nanti konsumsinya bisa dikombinasikan ya, tetapi ya artinya VCO sebagai kalau orang mengalami penyakit liver itu yang pertama jelas dia akan menghasilkan stres oksidatif atau istilahnya racun ya tadi di dalam tubuh. Dan konsep ini harus masuk juga di aspek yang pertama tadi tentang fundamental terapinya atau terapi-terapi dasarnya, antioksidan dan sebagainya. Jadi nanti begini, kalau misalkan VCO boleh nggak dikombinasi misalkan dengan
ekstrak temulawak, ya boleh, tidak masalah. Karena ini untuk kasus penyakit liver kayak tadi yang ditanyakan itu, nanti ekstrak temulawak bisa dijadikan salah satu terapi kombinasi selain dari fisio itu sendiri gitu. Jadi tidak masalah kita untuk mengkombinasikan. Nah, dosisnya berapa? Itu nanti dilihat juga. Kalau saya sih menggunakan secara umum ya, secara umum begini. Kalau penyakitnya berat itu ya 3 kali sehari, 2. Kalau penyakitnya itu sedang ya 2 kali sehari, 2. Gitu. Kalau penyakitnya itu ringan atau untuk maintenance ya 1 kali sehari, 2, atau cukup 1 kali sehari, 1 kalau itu untuk maintenance ya. Tapi kalau sudah muncul gejala saya sarankan ditingkatkan gitu. Itu dosisnya secara umum seperti itu. Ya, secara umum. Nah, sehingga nanti ini kita dalami berdasarkan dari observasi di lapangan atau disesuaikan dengan kondisi si pasien tersebut atau klien tersebut gitu. Ya, jadi nanti jangan khawatir ya Bu, kita akan bahas penyakit-penyakit berdasarkan sistem di dalam tubuh kita. Kalau biasanya kalau penyakit hati itu nanti masuknya ke sistem pencernaan itu. Ya, peran sistem pencernaan itu terlibat di dalam masalah memetabolisme tadi itu di hati gitu. Jadi begitu. Monggo mungkin ada yang ingin bertanya lagi sambil saya minum. Ya, yang baru bergabung ya. Jadi hari ini kita membahas prior knowledge-nya, keunggulan dari bahan baku dari kapsul VCO Mutia ini, yang itu sudah di pertemuan yang pertama. Namun mungkin karena ini prior knowledge berarti diulang supaya lebih paham. Kemudian hari ini tadi kita membahas masalah permasalahan strategi terapi dasarnya, ya. Ada dari Bu Husnul. Kalau misalkan untuk pembengkakan jantung boleh minum NSTM plus VCO, ya. Jadi untuk jantung terutama yang karena disebabkan jadi gini, kalau kita bicara tentang penyakit jantung itu macamnya banyak ya. Ada karena jantungnya itu bengkak, membesar. Itu bisa dipicu salah satunya karena gastritis atau asma ya, asma. Ada yang jantungnya itu tersumbat, ya, itu disebut sebagai jantung koroner atau penyakit jantung koroner ya. Ada lagi jenis penyakit jantung yang disebut sebagai nyeri atau sering mengalami nyeri jantung, ya, atau miokard istilahnya begitu ya, macam-macam ya. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang penyakit jantung, lalu bagaimana fisio itu berperan. Kalau tadi berkaitan dengan penyakit jantung koroner, jelas ya kemampuan fisio untuk menurunkan profil lipid tadi dalam konteks obesitas, dan itu juga berkorelasi pada mereka yang mengalami riwayat jantungnya itu karena obesitas. Itu biasanya juga terjadi yang disebut dengan penyumbatan pada pembuluh darah arteria corona. Jadi disebut arteria corona, maka sakitnya namanya jantung koroner gitu ya. Arteria corona itu karena penyumbatan yang disebut sumbatannya namanya aterosklerosis. Nah, yang seperti jenis seperti ini saya sarankan dosis VCO-nya ditingkatkan sampai 3 kali 2 gitu. 3 kali 2. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dikombinasi dengan beberapa jenis herbal tadi. Namun juga jangan lupa mengatur pola makan. Ya, pola makannya dari VCO dari
asupan makannya itu jangan sampai yang lemak-lemak ya, yang lemak-lemak yang mengendap di dalam pembuluh darah di jantung tersebut, itu mengendap di sana. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menggunakan kapsul Visio ini untuk terapi berbagai keperluan tadi. Ya. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin kita diskusikan. Jadi hari ini kita baru membahas di terapi dasarnya dulu, terapi fundamentalnya dulu. Bahwa tadi di awal sudah disebutkan sehatmu, hartamu, betul sekali. Tadi saya menyampaikan data banyak penyakit yang kalau dihitung dengan istilahnya di apa namanya, dihitung dengan nilai uang itu apa ininya mahal gitu ya. Jantung itu mahal sekali gitu. Nah, kemudian bicara tentang strategi terapi dasarnya dulu. Ini terapi dasar, belum spesifik ya, belum spesifik. Meskipun tadi pertanyaan sudah spesifik. Ada yang hati, ada yang ginjal, macam-macam. Kita baru yang dasar dulu. Ya, yang dasar itu ada 5 konsep dasarnya: antioksidan, anti radang, imunomodulator, menurunkan hormon kortisol atau stres, ya, dan kemudian obesitas. Itu yang dasar dulu. Nah, nanti tinggal kita bisa mengembangkan pada terapi-terapi yang spesifik, dan kita bisa menggunakan Visio dalam kondisi tunggal atau dikombinasi. Kapsul Visio ini bisa dipakai tunggal atau dikombinasi dengan herba yang lain. Itu semua tergantung dari jenis penyakit dan tingkat keparahan penyakit. Kalau jenis penyakit itu berarti penyakit kanker, penyakit paru, penyakit MAH, itu jenis penyakit. Kalau keparahan itu cuma dibagi 3. Yang pertama adalah ringan, yang kedua sedang, yang ketiga adalah berat. Jadi ringan, sedang, berat. Dan dosisnya mengikuti. Untuk yang berat dosisnya 3 kali. Untuk yang sedang 2 kali. Untuk yang ringan cukup 1 kali. Bahkan untuk maintenance kita nggak mengalami gejala, tapi untuk pencegahan juga bisa 1 kali 2 kapsul rutin. Gitu, Bapak Ibu. Semoga dengan adanya forum ini, dan silahkan bagi Bapak Ibu yang nanti ada kasus spesifiknya, tidak harus menunggu pada pertemuan berikutnya ya, kasus spesifiknya apa gitu ya, bisa kontak di nomor saya 0822 2070 9977. Saya ulangi lagi, 0822 2070 9977. Ya. Semoga nanti saya bisa memberikan satu keputusan terapi yang basisnya adalah menggunakan Visio kapsul, namun bisa nanti tetap dengan tunggal atau kita kombinasikan. Itu sangat tergantung dari jenis penyakit dan tingkat keparahannya. Namun landasannya tetap sama, yaitu 5 tadi: antioksidan, anti radang, imunomodulator, anti obesitas, dan menurunkan hormon kortisol atau supaya tidak terjadi stres. Begitu Bapak Ibu, terima kasih yang telah bersama pada siang hari ini. Alhamdulillah naik turun 45 sampai 60, luar biasa. Semoga majelis ini menjadi majelis ilmu yang diberkahi dan kita bisa banyak memberikan, menebar manfaat dan maslahat kepada diri kita sendiri, keluarga, dan kemudian lingkungan sekitar kita melalui kompetensi yang kita kembangkan berkaitan dengan basis terapi menggunakan kapsul Visio Mutia ini, yang nanti bisa diarahkan kepada berbagai jenis
terapi yang bersifat spesifik. Hari ini kita baru membahas pada strategi terapi dasarnya dulu. Begitu, Bapak Ibu. Jika masih ada, saya persilahkan. Jika sudah dianggap cukup, kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Mungkin ada yang disampaikan? Ini Pak Mi, mau ditinggalin? Error kedua. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada sesi-sesi yang spesifik, terutama juga berkaitan dengan bagaimana visio ini untuk kecantikan ya, beauty dan relaksasi. Terutama nanti pada penggunaan VCO untuk basis-basis penambahan pada beberapa